Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dabani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di sini saya mewakili kelompok 1 pada mata kuliah Etika Profesi EU 001. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau menyajikan sebuah video tentang pelanggaran etika profesi, yaitu kasus Holy Wings. Tentu saja kalian semua sudah pada mengetahui kan kasus tersebut. Mau tahu seperti apa kelanjutannya dan pembahasannya? Simak baik-baik. Jangan kemana-mana ya, stay tune. Apakah kalian tahu kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini? Holy Wings merupakan bisnis yang berada di bawah naungan PT Aneka Bintang Gading atau yang disebut dengan Holy Wings Group. Perusahaan yang bergerak di bidang restoran atau bar ini pertama kali didirikan pada 2014 lalu. Lokasi pertama Holy Wings berada di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Holy Wings adalah grup usaha yang memiliki 3 jenis usaha, yakni bar, klub, dan restoran. Selain menjalankan bisnis food and beverage ataupun yang disebut F&B, Holy Wings adalah tempat nongkrong yang dikemas khususnya untuk generasi milenial. Pembukaan yang masih bisa dibilang baru, Holy Wings sudah menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Baru-baru ini Holy Wings terjerat masalah kasus penistaan agama di mana tim marketing melakukan promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria. Hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diketahui dalam agama Islam, Muhammad nama nabi yang terakhir dan paling mulia, sementara Maria adalah ibunda dari Yesus. Promosi minuman keras atau miras yang dibuat oleh Holy Wings berbuntut panjang. Holy Wings Indonesia resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang yang bernama Feriawan Syah dan pengacaranya Sunan Kalijaga. Bersama tim Himpunan Pemuda Advokat Indonesia atau HAMI, Pemuda Pancasila, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Menurut para pelapor, Holy Wings telah menistakan 2 tokoh suci tersebut dikarenakan menyamakan nama Muhammad dan Maria sebagai orang-orang yang suka atau gemar meminum alkohol. Polisi akhirnya menetapkan 6 orang tersangka pegawai Holy Wings sebagai penistaan agama yang membawa nama Nabi Muhammad dan Ibunda Maria. Ke-6 pegawai Holy Wings ditangkap di kantor pusat Holy Wings, Serpong, Tangerang Selatan. Masing-masing pegawai Holy Wings bernama EJD berumur 27 tahun, NDP berumur 36 tahun, DAD berumur 27 tahun, EA berumur 22 tahun, AAB berumur 25 tahun, dan AAM berumur 25 tahun yang memiliki jabatan dan peran berbeda. Mereka berkontribusi dalam menayangkan promosi miras tersebut. Ke-6 tersangka dijerat beberapa pasal. Yang pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya pasal menyiarkan berita atau pemberitahan bohong yang dengan sengaja membuat keonaran di kalangan masyarakat. Yang kedua, pasal 156 atau 156A KUHP yang pokoknya bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap sesama individu atau perkelompok berdasarkan atas agama, suku, ras, dan antar golongan. Barang bukti yang disita polisi ada berupa screenshot unggahan akun resmi Holy Wings, 1 buah PC komputer, 1 buah telepon seluler, 1 buah laptop, dan 1 buah external hard disk. Sejauh ini tindakan hukum yang dilakukan yaitu berupa penutupan gerai Holy Wings di beberapa tempat, dan untuk ke-6 pegawai tersangka masih menjalani proses hukum dan dijerat 10 tahun penjara. Etika profesi atau etika profesional merupakan suatu bidang etika terapan. Etika profesi sendiri berfungsi sebagai panduan bagi jasa profesional dalam memberikan jasa terbaiknya kepada masyarakat. Etika profesi sendiri sangat diperlukan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya etika profesi dapat menciptakan kesadaran moral dan dapat menciptakan kondisi bisnis yang baik.
Jika tidak ada etika bisnis dalam suatu perusahaan, maka dipastikan perusahaan akan merugikan banyak pihak terkait. Kasus Hollywings ini merupakan kasus pelanggaran etika profesi dalam bidang marketing. Sebagai seorang marketing harus memiliki sifat dan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, harus bisa melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, memiliki sifat disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sering bergaul dan juga tidak mudah tersinggung. Yang keempat, memiliki pemikiran yang sehat dan bijaksana. Yang kelima, mempunyai kemauan yang keras dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang keenam, mudah beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi. Dari keenam sifat di atas, pihak marketing Hollywings tidak memiliki sifat dan etika, yaitu sifat yang menyenangkan dan juga tidak bisa berpikir sehat atau bijaksana terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi teman-teman tadi telah menyaksikan tentang pemaparan video kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi teman-teman semua yang melihat. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi ke depannya, dan kita semua berharap sebagai generasi muda, terkhusus kita yang belum mempelajari etika profesi, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat kami persembahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.